Kau bawaku ke air yang tenang dan pulihkan jiwaku dan tuntun langkahku kepada jalan-Mu, karena nama-Mu. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, takkan takut, takkan bimbang dalam hatiku. Kau membuatku merasa tenang, merasa aman di kaki-Mu. Ku bersujud menyembah-Mu segenap hati. Oh, amin Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih, mengucap syukur kita kembali lagi ada di momen ini. Satu waktu yang singkat, tapi Tuhan beri kepada kita untuk sepakat kita ada di waktu yang enggak begitu lama. Mari persiapkan diri, mari kita sama-sama menikmati Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, Kau yang menyertai setiap kami sehingga sampai saat ini kami ada. Terima kasih, kami mau menikmati waktu yang singkat ini dengan sukacita kami yang penuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, dalam nama Yesus kami siap menikmati Engkau untuk ibadah tengah online kami. Haleluya, amin. Baik, silahkan Bapak Ibu, kalau mau bangkit berdiri, mau menikmati dengan keluarga, silahkan. Mari kita bersukacita karena Tuhan. Yes. Namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia. Mari Bapak Ibu nikmati hadirat Allah, nikmati pujian buat Tuhan. Yes. Besarkan namanya, besarkanlah namanya, pujilah Dia, buat namanya mulia, Dia berkuasa selamanya. Ku kan memuji Tuhan selamanya. Mari semua tinggikan Dia, nyanyikan anugerahnya selamanya. Mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan Dia, mari semua tinggikan namanya. Yes, segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Ya, Kau Allah yang layak ditinggikan.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih, saat ini saya merindu untuk sampaikan pengumuman. Pertama, mengenai ibadah online minggu, kita bisa sama-sama menikmati ibadah untuk umum yaitu jam 10 pagi. Dan untuk ibadah youth akan dilayangkan pada pukul 1 siang. Jadi jangan kemana-mana, tetapkan hati untuk ada bersama-sama beribadah. Dan pengumuman kedua mengenai ibadah online GKKD Jakarta Utara khusus buat kita, ada setiap hari Kamis pukul 7.30 malam. Luangkan waktu, kita bersepakat sama-sama ada menikmati seakan-akan kita beribadah bersama-sama. Setuju ya? Dan ketiga, ada giveaway untuk 1 orang pemenang, 1 orang yang beruntung akan mendapatkan voucher dari OVO ataupun GoPay sebesar Rp50.000. Pertanyaan akan ada di setiap akhir ibadah online tengah minggu, dan lihat apa pertanyaannya, kirim jawabannya dan dikirim lewat DM Instagram ataupun Messenger Facebook GKKD Jakut. Pengumuman akan diinformasikan pada hari Sabtu. Dan mengenai persembahan, mari kita bersepakat, mari kita bersukacita untuk memberikan persembahan buat Tuhan. Persembahan umum maupun persembahan calling bisa melalui OVO ataupun GoPay ataupun transfer ke BCA. Ada tertera di layar kaca kita. Mari kita memberi dengan sukacita hati dan sepenuh hati kita bersama-sama memberi yang terbaik buat Tuhan. Dan bagi yang sudah mentransfer, silahkan bisa mengirimkan bukti transfer ke Kak Jume. Nomor ada tertera di situ. Dan jangan lupa pastikan di setiap handphone yang ada untuk subscribe, kemudian tekan tombol lonceng, like dan share akun YouTube GKKD Jakarta Utara ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yes Tuhan, kami mau menikmati Engkau lebih lagi. Biarlah setiap tangan yang terangkat bukan karena rutinitas Tuhan, tapi kerinduan kami menikmati Engkau, memberi hormat kepada Engkau Tuhan, dengan bahasa-bahasa yang Kau kenal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yen nunggilan Gusti rinten dalu langkung tentrem arahayu, pulau anggantos Gusti siang klayan ratri, nyuwun berkah duh Gusti mami. Yes Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkat
kami perlu Engkau. Setiap waktu Tuhan, kami mau andalkan hidup kami. Yes. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ku datang juru selamat, berkatilah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersandar penuh sama Engkau. Biarlah firman-Mu Tuhan yang Kau tabur saat ini, meskipun singkat waktunya, tapi itu menguatkan kami. Engkau batu sandaran buat kami, Engkau batu penjuru buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan, jemaat-Mu perlu Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Salam, selamat malam. Selamat berjumpa kembali Bapak, Ibu, Saudara-saudara, guys, teman-teman yang luar biasa. Kita kembali beribadah, ibadah online, ibadah tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Semangat, karena di minggu kemarin kita memperingati hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75 tahun, makanya kita harus semangat merdeka. Amin. Yes. Makanya hari ini saya pakai baju merah putih, tanda bersukacita karena kita merayakan hari kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Nah, apa kabarnya sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang kasih? Sehat-sehat selalu. Wah, saya berharap tetap sehat selalu dan tetap di dalam kasih Tuhan ya. Anak-anak muda juga semangat walaupun masih beberapa yang sekolah masih online dan juga ada beberapa juga yang masuk ke perguruan tinggi sudah mulai masuk. Wah, puji Tuhan. Dan juga yang mulai bekerja luar biasa, dahsyat ya. Wow, haleluya. Nah, malam hari ini saya mau bagikan tentang memelihara kemerdekaan dalam Tuhan ya, karena kita 17 Agustus yang lalu kita memperingati hari kemerdekaan. Kita juga temanya malam hari ini memelihara kemerdekaan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita lihat dari arti kemerdekaan, ya saya lihat dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya bahwa sudah lepas, sudah tidak terikat lagi, ya, dan tidak ada lagi dipengaruhi oleh apapun. Dia sudah mempunyai hak untuk menentukan dirinya sendiri, ya.
Dan dalam konteks bangsa Indonesia sudah merdeka, artinya bahwa bangsa Indonesia secara yuridis sudah tidak lagi di bawah hukum kolonial. Ya, saat ini sudah lepas hukum penjajahan dan secara politik dia sudah bebas untuk menentukan sikapnya lagi. Waktu dia dijajah Belanda, Indonesia pakai hukum Belanda dan sudah dikuasai otoritas kerajaan Belanda atau bangsa Belanda. Tetapi ketika sudah merdeka, maka dia punya otoritas. Dia sudah berdaulat atas bangsanya. Pemimpin-pemimpin, semua masyarakat berdaulat menentukan arah kebijakan selanjutnya. Nah, demikian juga di dalam Kristus, luar biasa, ya. Yesus datang untuk melepaskan kita daripada segala dosa. Amin. Ya. Nah, kalau kita lihat juga sebenarnya kemerdekaan ini juga terjadi ketika bangsa Israel, ya, kalau kita lihat di Perjanjian Lama, ketika dia diperbudak oleh bangsa Mesir, kurang lebih mereka ada di tanah Mesir. Ya, waktu itu bangsa Mesir memang kenapa ada di sana? Karena waktu itu memang penguasa Mesir itu adalah Yusuf, dan mereka sedang bangsa Israel karena kelaparan mereka datang ke Mesir dan akhirnya ada tempat yaitu di Gosen, bangsa Israel tinggal dan akhirnya beranak cucu kurang lebih 400 tahun mereka tinggal di sana, dan Yusuf juga sudah meninggal, dan akhirnya Raja Mesir Firaun tidak lagi mengenal Yusuf, dan akhirnya mereka merasa bahwa keberadaan orang Mesir ini sangat memberatkan karena mereka sudah banyak, dan akhirnya Raja Firaun akhirnya membuat bangsa Mesir yang orang Israel yang ada di Mesir diperbudak, ya, dan akhirnya dikuasai oleh Mesir kurang lebih selama 400 tahun. Tetapi Tuhan baik dan Tuhan tetap mengingat janjinya. Tuhan kirim Musa, dan kita tahu, ya, singkat cerita bahwa bangsa Israel akhirnya dengan kuasa Tuhan, dengan mukjizat Tuhan, dengan caranya Tuhan, akhirnya Musa membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir. Nah, itulah disebut dengan kemerdekaan, karena pada saat orang Israel pergi keluar dari Mesir, maka dia tidak lagi dipengaruhi oleh kebijakan, oleh penjajahan atau oleh kehidupan orang Mesir. Dia sudah menentukan arah jalannya kemana, ya, sebagai orang Israel. Itulah kemerdekaan, saudaraku. Dan di dalam Perjanjian Lama baru, Tuhan ingin juga bukan hanya orang Israel yang dilepaskan dari penjajahan, tetapi secara rohani Tuhan tahu bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah dikuasai oleh dosa. Semua manusia telah berdosa, semua manusia berdosa. Itu sebabnya Tuhan menjadikan dirinya menjadi seorang manusia, yaitu Yesus. Dia menginkarnasi menjadi Yesus supaya bisa membebaskan dosa-dosa manusia di dalam kematian disalib, ya. Jadi dengan adanya Yesus Kristus bisa membebaskan manusia yang tadinya tidak berdaya dengan dosa, yang tadinya diperhamba oleh dosa. Akhirnya Yesus datang untuk melepaskan dari perhambaan dosa. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5 dikatakan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Wow, ya. Kristus telah memerdekakan kita, saudara. Ya, Tuhan bilang bahwa setiap orang yang percaya dan menerima Yesus, maka dia sudah menjadi anak Allah. Bukan lagi menjadi hamba dosa atau hamba iblis, tetapi dia sudah menjadi anak Allah. Statusnya menjadi status anak Allah. Sudah dibebaskan dari dosa itu. Ya. Dan di dalam Yohanes 8:36 dikatakan,
apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Artinya percaya kamu sudah dimerdekakan karena Kristus telah mati 2000 tahun yang lalu. Amin. Dan dikatakan Roma 6 ayat 18 dikatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Wow, luar biasa. Orang yang percaya dan menerima Yesus, dia sudah tidak lagi di dalam hamba dosa. Dia sudah dilepaskan daripada hamba dosa. Dia menjadi hamba kebenaran. Dia menjadi anak Allah. Dia mempunyai status yang baru. Bukan lagi hamba dosa, tetapi menjadi anak Allah. Oh, luar biasa. Amin. Wow, dahsyat ya. Nah, kenapa Yesus ingin memerdekakan manusia itu? Ya, akibat dari dosa itu ternyata banyak, Bapak Ibu Saudara teman-teman ya. Dan agama pun tidak bisa melepaskan daripada akibat dari dosa itu, dari akibat perhambaan dosa. Bahkan Taurat pun membuat manusia semakin menjadi diperbudak dengan dosa. Taurat itu salah satu yang baik, Saudara, tetapi ketika Yesus datang, dia sudah menggenapi. Tidak perlu Taurat, tetapi dia sudah menggenapi sehingga Taurat itu ada di dalam kasih karunia Kristus Yesus. Tidak perlu lagi dia mengikuti Taurat, tetapi keberadaan Yesus sudah tercangkup dalam Taurat itu semuanya. Itu sebabnya ya kenapa harus lepas dari perhambaan, karena akibat dari dosa. Yaitu apa akibat dari dosa? Orang itu terkutuk, Saudara, ya. Dia terkutuk dari apa? Dari kemiskinan, penderitaan, penyakit, kebencian, kemudian kegagalan yang terus-menerus, kehancuran rumah tangga, perceraian, poligami, homo, lesbian, kuasa gelap dan sebagainya. Itu akibat daripada seorang yang dikuasai oleh dosa, kutuk. Kemudian kenapa Yesus juga mau memerdekakan? Karena akibat dosa itu seseorang itu mengalami penghukuman yang kekal. Tidak bisa seseorang karena perbuatan baiknya dia bisa melepaskan daripada penghukuman. Alkitab bilang tidak bisa perbuatan baik seseorang, bahkan beragama sekalipun, dia tidak bisa melepaskan dan membebaskan dari hukuman dosa. Dia pasti masuk neraka. Karena dosa is dosa, harus dihukum, ya, benar ya. Dan juga dia lepas daripada Taurat, Saudara, ya. Karena di dalam kasih karunia Allah, maka Taurat itu sudah tercaktub, ya. Itulah kenapa Yesus datang untuk membebaskan manusia dari hamba dosa. Karena efek sampingnya luar biasa, Saudara. Ya, kenapa di dunia ini banyak orang berantem, banyak orang mencuri? Itulah akibat daripada perhambaan dosa. Nah, Yesus datang untuk membebaskan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau dibebaskan, kenapa Bapak Ibu Saudara? Orang yang dibebaskan oleh Kristus dikatakan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, barang siapa yang di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu dan yang baru telah datang. Artinya dia sudah lagi meninggalkan perhambaan dan dia pergi kepada sesuatu yang baru. Perhambaan dosa menjadi anak Allah, orang yang dibenarkan oleh Yesus Kristus. Nah, orang yang mengalami kelepasan, pembebasan daripada oleh karena Kristus, maka orang itu adalah ciri-ciri orang itu adalah penuh kedamaian, dan pasti keselamatan, dan dia punya pengampunan, pasti keselamatan, pengampunan dosa. Juga dia mempunyai tujuan dalam hidupnya. Dia tidak mencari-cari lain, dan dia punya masa depan di dalam kehidupannya. Khususnya sebagai anak muda, ya, ketika engkau dalam Kristus, engkau sudah dimerdekakan dari masa lalumu,
yang mungkin masa lalumu tidak punya tujuan hidupmu, tetapi dalam Kristus kau punya tujuan. Engkau punya, bahkan dikatakan punya kuasa atau otoritas, ya. Untuk apa? Untuk bisa membawa masa depan kau masuk dalam janjinya Tuhan, karena punya hikmat dan otoritas daripada Tuhan Yesus Kristus. Punya masa depan, ya, dan juga mempunyai otoritas dalam mengatasi dosa, otoritas dalam mengatasi keterikatan dosa, dan otoritas dalam mengatasi kemiskinan, ya. Amin, ya. Jadi orang yang hidupnya dibebaskan seharusnya dia sudah maju dan maju dan maju. Dia punya otoritas, dia pasti tidak akan miskin. Dia pasti akan berhasil, ya. Walaupun mungkin ada satu proses yang harus dijalani. Mungkin ada maksud Tuhan yang dia izinkan mengalami banyak hal, kesulitan dan sebagainya. Tapi saya percaya ketika engkau dalam Kristus, ada proses yang akan naik dan naik dan naik. Amin. Kemudian juga dalam Kristus dia juga mempunyai karakter yang semakin berubah. Yang tadinya dia marah-marah, emosional, gampang gampang emosi, gampang tersinggung. Tetapi di dalam Kristus dia semakin maju, semakin rendah hati, semakin dia sabar, semakin dia punya iman dan punya pengharapan yang lebih lagi. Amin. Nah, tema kita adalah bagaimana kita memelihara keselamatan ini. Kenapa ini penting, Bapak Ibu Saudara, teman-teman? Karena kadang-kala kita, kalau kita sudah dibebaskan, kalau sudah kita lepas daripada dosa, kadang-kala kita tidak menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang beruntung. Sehingga kita tidak berjaga-jaga. Kita tidak aware dengan diri kita. Kita tidak punya lagi seperti semangat optimisme. Karena apa? Karena kita tidak memelihara, kita tidak mensyukuri, ya. Nah, itu sebabnya tema kita adalah selain kita dibebaskan, kita dimerdekakan, kita harus memelihara. Karena kalau tidak memelihara, maka sedikit akan mengalami penurunan kita, iman kita, semangat kita, dan lebih parah lagi dunia menghamiri kita. Dunia semakin kuat kiri kanan, banyak mengubahkan pikiran kita, hati kita, saudara, ya. Itu sebabnya kita harus pelihara. Ibaratnya begini, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat ada seorang yang juara dunia, mungkin taruhlah dia seorang petinju. Ketika dia juara dunia, dia harus mempertahankan itu. Dia mempertahankan dengan cara melatih, dia mempertahankan dengan cara dia terus giat dan terus melihat perkembangan, dan dia terus punya visi, terus dia memelihara kemenangannya itu, ya. Kalau enggak dia akan turun dan akan akhirnya dia gampang dikalahkan, ya, benar, ya. Dan juga kalau pemain kesebelasan, kalau dia sudah juara, dia habis juara enak-enak aja, pasti besok musuhnya lebih hebat lagi, akan mengalahkan. Itu sebabnya harus memelihara kemenangan itu. Nah, saudara, bagaimana kita bisa memelihara kemenangan di dalam Kristus supaya kita tidak jatuh, supaya kita naik dan naik? Bukan hanya sekedar kita bersyukur, bukan hanya kita sekedar punya kemenangan, tetapi kita juga harus maju lebih lagi daripada itu, ya. Saya lihat anak-anak Tuhan, ya, banyak yang kurang mengerti sehingga tidak ada satu terobosan dalam hidupnya. Tidak ada satu seperti otoritas atau hikmat untuk mengubahkan hidup. Padahal dia sudah dipulihkan, dia sudah dimenangkan, dia sudah dalam Kristus. Tetapi kenapa dia tidak mengalami satu terobosan? Kenapa dia tidak meningkatkan karakternya seperti itu terus? Mudah marah, emosi, bahkan lebih menurun lagi. Anak-anak Tuhan. Nah, kenapa? Karena dia tidak memelihara, ya. Dia merasa sudah bebas, nggak usah lagi lakukan sesuatu. Udah tenang, ya. Zona nyaman kalau arti sesungguhnya, ya. Nah, apa yang kita lakukan?
Sesuai dengan firman Tuhan, yang pertama untuk memelihara iman kita memang, dan itu firman Tuhan adalah seorang kita harus bukan hanya zona nyaman, harus ada diam di dalam kenyamanan, tapi kita harus bertumbuh dan berbuah. Karena itu yang Tuhan mau. Amin. Bertumbuh, katanya dibilang di sini ayat Galatia 5 ayat 5 dikatakan, karena berdirilah teguh, katanya teguh ya. Nah, bertumbuh dan berbuah artinya apa? Bertumbuh dan berbuah di dalam panggilan Allah, di dalam visi Allah, di dalam visi dalam gereja bersama-sama. Amin. Jadi nggak bisa hanya sendiri, harus ada satu gereja yang bertumbuh, yang menaungi, ya. Jadi sehingga dia bisa kuat ketika mengalami tantangan. Nggak bisa Bapak Ibu sendiri mengalami pertumbuhan dengan sendiri, nggak bisa. Kita butuh teman-teman, kita butuh pemimpin-pemimpin gereja, kita butuh visi, kita butuh orang lain yang seiman dengan kita. Supaya kita bertumbuh dan berbuah. Ada visi, ya, visi gereja, ya. Yang kedua adalah hidup di dalam roh dan kebenaran. Artinya roh kita harus jaga. Hubungan kita dengan Tuhan kita harus jaga, ya. Walaupun sehebat apa kita pelayanan, tetapi hubungan dengan Allah harus kita jaga. Dan juga melalui firman dan melakukan firman Allah. Itu sesuatu untuk memelihara keselamatan, memelihara kemerdekaan yang Tuhan berikan. Kemudian ketiga adalah, kalau kita sudah dimerdekakan, sudah dilepaskan, ya, kita harus melupakan masa lalu kita. Jangan lagi memikirkan masa lalu. Sepertinya kalau zaman anak sekarang tidak move on, ya. Kita harus move on. Amin. Udah yang lalu udah berlalu. Nggak usah lagi mikir yang lalu, saya begini, saya began. Udah maju, ya. Seperti bangsa Israel, kenapa dia terlalu lama bertumbuh? 40 tahun dia keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Seharusnya mungkin 2 minggu atau 3 minggu. Kenapa? Karena dia masih memikirkan enak di Mesir, enak di Mesir, enak di Mesir. Dia tidak melupakan, dia masih mengingat di Mesir. Tidak move on istilahnya, ya. Harus move on. Amin. Harus move on, ya. Kita sudah punya hikmat, otoritas daripada Allah, ya. Jadi kita harus maju, ya, dalam pribadi, di dalam studi, dalam pekerjaan, dalam usaha, dan di dalam rumah tangga. Kalau mungkin ada rumah tangga keluarga yang, aduh bagaimana ini rumah tangga, saya mau kasih tahu, engkau sudah punya otoritas, kau sudah punya hikmat, kau sudah punya firman Allah. Mari bekerja, mari berusaha dengan kasih Tuhan untuk memulihkan keluargamu. Pasti bisa. Amin. Dan yang keempat adalah supaya memelihara kemenangan itu, kita harus mengasihi sesama. Kita harus punya mindset untuk bisa mengasihi sesama. Kita punya mindset untuk bisa membawa orang kepada Kristus, ya. Kasih kepada sesama manusia. Dan yang kelima, yang kita harus ingat, kalaupun kita di dalam masa untuk memelihara keselamatan, kita ada mengalami persoalan, sakit penyakit, masalah persoalan macam-macam, saya mau kasih tahu, ya, tetap mengucap syukur. Jangan kecewa, ya. Karena mungkin ketika engkau mengalami masalah atau persoalan, mungkin Tuhan ingin mengizinkan memproses karaktermu, memproses untuk satu saat engkau akan mengalami terobosan. Amin. Jadi kalau engkau mengalami persoalan permasalahan, saya mau ngasih tahu, bukan berarti Tuhan tidak menyertai Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan ingin membentuk engkau, ingin memproses engkau menjadi satu pribadi yang siap untuk menjadi berkat bagi banyak orang, pribadi yang siap untuk naik dan naik, ya. Mengucap syukur, selalu mengucap syukur. Amin, ya. Jadi itu yang saya dapat 5 hal. Yang pertama, bertumbuh dan berbuah di dalam visi gereja bersama dengan komunitas gereja. Yang kedua, hiduplah dalam roh dan kebenaran. Hubungan dengan Allah tetap dijaga, dan firman Allah, lakukan firman Allah, taati firman Tuhan. Kemudian melupakan masa lalu yang tidak baik. Kita harus move on. Kita harus berpikir yang lebih maju lagi. Amin. Kita harus punya pandangan yang lebih maju bentuk mengupgrade diri kita, mengupgrade studi kita, mengupgrade dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. Kita punya otoritas.
Dan yang keempat adalah kita juga harus mengasihi sesama manusia dan mengasihi jiwa-jiwa. Yang kelima, tetap mengucap syukur walaupun di dalam masa-masa yang sulit. Amin. Mengucap syukur pasti di balik kesulitan ada maksud Tuhan yang indah. Sesuai Roma 8 ayat 28. Amin. Yes. Semangat, merdeka terus. Amin. Kita tetap harus menjaga kemerdekaan hidup kita, kemerdekaan hati kita, kemerdekaan kita untuk kita mengalami lebih lagi berkat-berkat Tuhan yang dahsyat ke depan. Amin. Mari maju terus karena roh Tuhan Allah, engkau sudah mempunyai status sebagai anak Allah. Engkau bukan lagi budak atau hamba dosa. Engkau sudah dilepaskan daripada hamba dosa. Engkau sudah punya otoritas untuk mengalahkan dosa. Engkau sudah punya otoritas untuk mengalahkan keterikatan akan dosa. Engkau sudah punya otoritas dan hikmat untuk mengalahkan penderitaan. Karena Tuhan Allah ada dalam dirimu. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan tutup. Ya, saya percaya hari ini, malam ini saudara akan diberkati oleh Tuhan, ya. Terus berjuang walaupun sudah diberi kemerdekaan, terus berjuang, terus memelihara iman kita, pengharapan kita, hati kita, roh kita, dan juga visi daripada Tuhan tetap dijaga dalam hidup kita. Saya percaya, ya, yang menonton hari ini, kamu akan menjadi orang-orang yang dahsyat, orang yang hebat, orang yang luar biasa. Haleluya, amin. Baik, saya akan tutup dengan doa. Kita berdoa. Saya akan berdoa lebih dulu untuk kepada orang yang sakit. Saya mau kasih tahu bagi Bapak Ibu Saudara, teman-teman yang sakit, saya mau tumpang tanganin kepada yang sakit, apapun sakitnya. Saya mau katakan, berani berdoa, kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus aku berdoa, segala sakit penyakit oleh kuasa darah Yesus, oleh bilur Yesus, terimalah kesembuhan. Sembuh sakit apapun yang kau alami. Tidak ada pengecualian. Bahkan sakit COVID, sakit kanker, jantung, paru-paru, gula, sakit kelemahan, stroke, sakit kelemahan pikiran, gangguan jiwa, di dalam nama Yesus aku kasih tahu dan aku katakan sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Dan aku juga mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami pergumulan pribadi, mungkin sekolahmu, mungkin studimu, mungkin usahamu, pekerjaanmu, dan mungkin juga karirmu. Ya, saya mau berdoa karena kita punya otoritas dan kuasa daripada Tuhan. Bapa surgawi, yang berdoa untuk saudara-saudaraku yang mengalami persoalan-persoalan pribadi, baik itu sekolah, baik itu masalah-masalah pendidikan, masalah pekerjaan, usaha, dan masalah-masalah yang lain. Kau berdoa Tuhan, Engkau mengangkat anak-anakmu ini Bapa di dalam nama Yesus. Dan juga berdoa juga untuk saudara-saudara yang merindukan untuk mempunyai teman hidup. Saya berdoa Tuhan tolong mereka supaya mereka mempunyai teman hidup yang sesuai, yang sepadan daripada Tuhan, yang luar biasa, yang punya visi yang sama untuk membangun rumah tangga yang dahsyat. Dalam nama Yesus. Bapak surgawi, terima kasih Tuhan. Dan kembali berdoa bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang mungkin selama ini masih di dalam perhambaan dosa, masih di dalam ketidakngertian. Kok saya sudah berdoa, kok saya sudah ibadah, kok saya sudah kok saya sudah beragama, tetapi kok hidup saya sepi, hidup saya kosong, hidup saya penuh kebencian, hidup saya terikat dengan dosa, segala macam dosa. Saya mau kasih tahu, hanya Yesus jawaban, hanya Yesus yang memberikan kau kemenangan dan kelepasan. Kalau mau rindu untuk menerima kemenangan dan kelepasan, ikutin doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, ampuni segala dosa saya, dan saya menerima Engkau, Yesus, menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Kita kembali normal, bahkan bangsa ini menjadi bangsa yang hebat, bangsa yang maju. Berkati pemerintahan kami, Presiden kami Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf, dan juga para menteri, juga kepala daerah, MPR, DPR, Kejaksaan, TNI, Polri, semua elemen bangsa dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau.
Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, angkat tanganmu dan saya akan berdoa, memberikan berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah dan kasih karunia daripada Bapa Surgawi serta di dalam Kristus Yesus dan Roh Kudus, Tuhan memberkati engkau, Tuhan memelihara hidupmu, Tuhan menjagai, dan Tuhan akan mengangkat engkau naik dan naik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat malam, selamat istirahat. Sampai ketemu lagi di dalam ibadah tengah minggu yang akan datang. Haleluya. Merdeka.